Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya sangat menyayangi hamba-hambanya. Salah satu keagungannya yakni dengan memberi nikmat kepada hambanya berupa nikmat sehat, nikmat rezeki, dan juga nikmat waktu. Pada hari ini, para pendengar sekalian, tepat pada tanggal 28 Mei 2025, kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Keutamaan yang Allah tetapkan di 4 bulan haram tersebut adalah dengan dilipat gandakannya pahala bagi seorang hamba yang mengerjakan amalan soleh. Sehingga seorang hamba akan lebih giat untuk melakukan amalan-amalan tersebut pada bulan-bulan haram tersebut. Begitu pula perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya. Allah akan melipat gandakannya juga. Sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya dengan semakin menjauhi larangan-larangan yang Allah larang, menjauhi maksiat-maksiat yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita lakukan. Dengan demikian, kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat insya Allah bisa terwujud. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan haram memiliki keistimewaan pastinya. Salah satunya yakni pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyami a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10 hari pertama dari Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad disahihkan Syekh Ahmad Syakir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pendengar RRI Pro 4. Kita semua mengenal bahwasanya bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dari penanggalan kalender Hijriah. Pada bulan Zulhijjah juga masyarakat biasanya menyebut sebagai bulan haji. Karena pada bulan Zulhijjah ini kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah haji. Melaksanakan wukuf di Arafah. Sementara yang tidak beribadah haji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kemudian baru di tanggal 10 Zulhijjahnya seluruh umat Islam di dunia ini akan memperingati yang namanya Hari Raya Idul Adha, yang biasa disebut sebagai Hari Raya Kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajji 'amiqin yashhadu منافع
منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Quran Surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menyambut bulan Zulhijjah ini, umat muslim dianjurkan sekali untuk memperbanyak amal-amalan solih karena pahala dari apa yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Ammar, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kumpulan hari yang amal solih lebih dicintai oleh Allah melebihi amal solih yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Lantas, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan yang penuh berkah ini, pada bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, ialah kita bisa melakukan puasa pada 9 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Yang dimana untuk niat-niatnya ini dibagi menjadi 3, yaitu niat pada hari ke-1 hingga ke-7, yaitu niatnya nawaitu shauma syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah pada bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Lalu, niat yang kedua ialah niat yang dibaca pada hari ke-8 Zulhijjah, yang disebut sebagai hari Tarwiyah, yang dimana pada hari ini jamaah haji menginap di Mina dan melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana sebelum menuju Arafah. Selain itu, jamaah haji juga berniat untuk melakukan ibadah haji dan berihram, serta mempersiapkan diri untuk wukuf di Arafah pada hari berikutnya. Niat puasa pada hari ke-8 ini yaitu nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa tarwiyah karena Allah Ta'ala. Lalu, pada hari ke-9-nya yang disebut sebagai puasa Arafah. Kenapa disebut sebagai hari Arafah, puasa Arafah? Karena pada hari ini jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah rukun haji yang paling penting, yaitu berdiam diri di Arafah mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Selama wukuf, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak doa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Jadi, niat puasa pada hari ke-9 ini ialah nawaitu shauma hadzal yaumi an ada'i arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa sunnah Arafah pada hari ini karena Allah Ta'ala. Lalu, bagaimana bagi orang yang melakukan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini, lalu menggabungkannya dengan puasa qada pada saat di bulan lalu
Bagi orang yang memiliki utang puasa pada bulan Ramadan, diperbolehkannya untuk mengqadanya bersamaan pada puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Bahkan menurut Sayyid Bakri Syatpo dengan mengutip fatwa Al-Barisi menjelaskan, andaikan puasanya hanya niat qadha, maka mendapat pahala keduanya. Misalnya, bertepatan hari Arafah, seseorang melakukan puasa qadha Ramadan dengan niat qadhanya saja, secara otomatis juga memperoleh kesunahan puasa Arafah. Berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Ramadan juga memiliki keutamaan tersendiri, yaitu yang pertama nih, dilipat gandakannya pahala-pahala kita. Pahala ibadah kita pada 10 hari pertama Zulhijjah mendapatkan pelipatan pahala dibanding ibadah di bulan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyami ahabba ilallah ayyuta'abbad lahu fiha min 'ashri dzil hijjati ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi kulli yaumin minha bi siyami sanati wa qiyamu kulla lailati minha bi qiyami lailatul qadar." Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dari sebanding dengan 1 tahun puasa pada hadis ini adalah 1 tahun puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Lalu, apalagi keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita melakukan puasa pada bulan Zulhijjah? Yang kedua ialah penghapusan dosa. Berpuasa pada 9 Zulhijjah di hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffar sunnata allati qablatu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffara sanah allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffara sanata allati qablah." Artinya, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Menurut mayoritas ulama, dosa-dosa yang dihapus sebab puasa Arafah adalah dosa-dosa yang kecil saja. Lalu yang ketiga, keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melakukan puasa pada bulan Zulhijjah ini ialah hari pembebasan dari siksa neraka. Termasuk keutamaan hari Arafah adalah Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada hari ini dibandingkan hari-hari lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh, Dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, "Apa yang mereka inginkan?" Hadis riwayat Muslim. Lalu, setelah kita melakukan amalan-amalan berpuasa pada bulan Zulhijjah, lalu apalagi yang akan kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan pahala yang besar pada bulan Zulhijjah tersebut? Amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan ialah memperbanyak
bertakbir dan berzikir. Memperbanyak takbir dan berzikir termasuk bertahlil, bertasbih, beristighfar, bertahmid, dan bertakbir, serta memperbanyak doa merupakan suatu amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah ini. Tidak hanya dijalankan pada Zulhijjah saja sebenarnya. Di hari-hari lain pun, di bulan-bulan lain pun, kita sepatutnya lebih mengencangkan lagi berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dari Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Lalu selanjutnya, amalan apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya ialah melaksanakan haji dan berumrah. Ibadah haji adalah salah satu ibadah dari rukun Islam kita yang kelima. Dan wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu mengerjakan, baik secara finansial maupun secara fisiknya. Sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 dan 197, yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik bekal. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku orang-orang yang berbekal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197. Lalu apalagi nih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini? Masya Allah, begitu banyak sekali amalan ternyata. Selanjutnya, amalan yang bisa kita lakukan ialah dengan berkurban. Hari Raya Idul Adha sering juga disebut sebagai Hari Raya Kurban. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam di dunia berlomba-lomba untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli kambing, lembu, atau unta untuk bisa disembelih setelah salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan. Dan 3 hari setelahnya atau yang dikenal dengan hari tasyrik, udhiyah atau menyembelih hewan kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut dengan berkurbanlah pada hari Idul Adha, Yaum an-Nahar. Udhiyah merupakan bentuk rasa cinta dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Lalu apalagi nih amalan-amalan yang bisa kita lakukan lagi di bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amalan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah bertaubat. Kita melakukan taubat. Sebenarnya perintah bertaubat ini tidak hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah saja. Di hari-hari lainnya, di bulan-bulan lainnya pun, jika kita melakukan kesalahan, kita tahu itu salah dan kita melakukannya, maka bertaubatlah. Perintah bertaubat dan tidak
dan perintah untuk tidak melakukan maksiat sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun, hal itu pun serupa ditekankan bagi umat Islam bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat di awal bulan Zulhijjah. Artinya, di bulan ini kita lebih menyibukkan diri di awal bulan Zulhijjah dengan amal-amal solih serta meninggalkan kezaliman terhadap sesama. Seperti menggunjing, menggibah, iri dengki. Tetangga punya mobil baru, iri kita. Gibahin dia, kok bisa sih dapat mobil baru padahal kerjanya gitu-gitu aja. Nah, itu harus dihindari ibu-ibu sekalian ya. Jadi, walaupun sejatinya amalan-amalan solih yang tertera tidak terpacu mutlak, namun maka kita wajib bersyukur. Mensyukurinya dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita menyibukkan diri di awal bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak amal solih, bukan menggunjing tetangga kita, bukan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 119. Masya Allah, begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Zulhijjah ini. Walaupun kita belum bisa berhaji ke Tanah Suci, belum bisa berumrah ke Tanah Suci, setidaknya kita mau melakukan amalan-amalan tersebut dengan mengharapkan pahala yang insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan 10 malam hari pertama di bulan Zulhijjah ini begitu sangatlah besar. Amalan soleh yang dikerjakan oleh kita diistimewakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakan pahalanya, yang mana hal tersebut merupakan nikmat dan karunia yang patut kita syukuri. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya amalan-amalan solih yang sudah kita jabarkan tadi tidak terpacu mutlak, hanya pada yang disebutkan di atas. Amalan solih lainnya seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, membantu tetangga kita, membantu orang yang sedang susah, senang saat orang senang, itu juga patut untuk dikerjakan oleh umat Islam dalam kesehariannya. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada 2 bulan yang pahala amalannya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Id, bulan Ramadan, dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, begitu banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Zulhijjah ini. Walaupun kita tidak bisa berhaji, walaupun kita tidak bisa berumrah ke Tanah Suci, setidaknya kita berusaha untuk bisa melakukan amalan-amalan ini di bulan Zulhijjah ini. Kita harapkanlah untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita untuk semakin giat lagi melakukan amalan-amalan kebaikan. Tidak hanya pada bulan Zulhijjah saja sebenarnya. Di bulan-bulan lain pun, di hari-hari lain pun, kita patut melakukan amal-amal kebaikan. Menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang sebenarnya tidak ada untungnya untuk kita. Tetapi dengan mudahnya saja kita lakukan. Dengan senangnya saja kita lakukan. Alhamdulillah, telah selesai ceramah kita pada pagi hari ini. Sejujurnya, saya menyampaikan bukan untuk mengajarkan, tetapi untuk kembali mengingatkan diri sendiri untuk kita melakukan amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Saya memohon maaf apabila ada kesilapan kata yang saya ucapkan, karena sejatinya kebenaran hanyalah milik Allah. Dan kesalahan mutlak datangnya dari kita sendiri selaku hamba Allah yang tidak luput dari dosa. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.